Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apa persamaan dan perbedaan antara Simson sebagai hakim dan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana hukum bagi seorang nazar digenapi dalam Kristus ketika dia ada di bumi? Apa kerusakan moral, etika, dan politik yang kita lihat dalam pasal 17 kitab Hakim-Hakim? Bagaimana kita dapat membedakan antara hamba Allah yang sejati dan hamba lain yang tidak jujur dalam melayani dan mencari keuntungan sendiri? Firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita. Semua kitab suci, di mana kita sedang mempelajari kitab Hakim-Hakim, kitab sejarah kedua dalam perjanjian lama. Kita telah mencapai episode terakhir dalam kitab Hakim-Hakim, dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut terlebih dahulu tamu kehormatan di studio, Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Safo Tadros, Terima selamat kasih, datang. Saudara Juga Ayat. para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Moheb, kita berbicara di episode yang terakhir tentang kejatuhan dari Simson. Dia adalah seorang nazir Allah dan juga seorang hakim Tuhan yang jatuh. Tetapi saya ingin Anda hari ini menambahkan beberapa warna pada gambar ini. Apakah ada sebuah kesamaan ataupun perbedaan antara Simson dan Tuhan Yesus? Tentu saja ada kesamaan meskipun tidak banyak, namun perbedaannya justru jauh lebih banyak. Karena Kristus berdiri unik dari semua orang lain yang memiliki kemiripan dengannya, baik Kristus maupun Simson dilahirkan dengan janji. Malaikat itu membawa kabar baik kepada istri Manoah bahwa dia akan melahirkan seorang putra. Dan malaikat Gabriel membawa kabar baik kepada perawan Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Keduanya dipilih sejak dalam kandungan untuk menjadi juru selamat. Ibu Simson diberitahu bahwa dia akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Dan malaikat itu berkata kepada perawan Maria, "Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Dan juga berkata kepada Yusuf, "Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Keduanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Namun Simson digerakkan oleh Roh Kudus hanya pada awalnya, sedangkan Kristus dipimpin oleh Roh Kudus dari awal sampai akhir. Roh Kudus memimpin Kristus dan melakukan mujizat dan tanda-tanda dalam kehidupan Kristus. Keduanya ditolak oleh orang-orang. Dan keduanya meninggal di usia muda di tengah masa hidup mereka. Ini adalah beberapa kesamaan antara Simson dan Kristus. Bagaimana dengan perbedaannya? Sebenarnya perbedaan antara Simson dan Kristus sangat banyak. Simson mulai sebagai seorang nazir, tetapi dia tidak memenuhi sumpah nazir. Oleh sebab itu dia tercemar. Tetapi Kristus seorang nazir sejati yang terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan di atas langit. Dia menjalani kehidupan yang kudus dan tidak tercemar oleh apapun. Sama sekali. Juga kekuatan Simson
meninggalkannya dan dia tidak tahu bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tapi Tuhan Yesus Kristus terus menjaga kekuasaan, perkenanan, dan dukungan dari Roh Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia berkata kepada para murid di malam hari dia dikhianati. Kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Dan juga berkata, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Simson berdoa di akhir hidupnya. Dan Kristus berdoa di akhir hidupnya, namun perbedaannya sangat besar. Simson berdoa untuk balas dendam. Dia berkata, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku. Tetapi Kristus berdoa dan meminta pengampunan bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simson mengulurkan tangannya dengan marah untuk menghancurkan kuil dengan semua yang ada di dalamnya, meskipun dia ikut mati bersama mereka. Tetapi Kristus mengulurkan tangannya di kayu salib membuktikan kasih dan pengorbanannya. Simson mati dan dimakamkan di makam ayahnya Manoah antara Zorah dan Estaol. Dan tidak bangkit lagi. Tetapi Kristus dikuburkan di makam Yusuf dari Arimatea dan bangkit pada hari ketiga setelah melepaskan rasa sakit kematian. Kristus tetap unik sebagai nazir sejati yang membawa sukacita ke surga dan menyenangkan hati Bapa. Anda mengatakan bahwa Kristus tetap unik karena dia adalah seorang nazir sejati. Saya punya pertanyaan tentang 3 kondisi yang harus ada pada diri seorang nazir. Dan Simson gagal mempertahankannya. Apakah itu semua digenapi dalam Kristus? Mereka digenapi secara rohani dalam Kristus tapi tidak secara harafiah. Karena orang nazir harus menahan diri dari minum anggur dan makan buah anggur. Arti rohaninya adalah bahwa dia tidak ingin menikmati kesenangan di dunia ini. Tentu saja Kristus begitu. Sepanjang hidupnya, hatinya tidak terpaut dengan kesenangan dunia ini, tetapi dalam hal-hal rohani dan surgawi seperti yang dikatakan Mazmur 16. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dialah yang berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Kristus taat dan tunduk kepada Tuhan seperti yang seharusnya sebagai nazir berambut panjang. Kristus menjalani kehidupan yang tunduk dan meski dipermalukan sepanjang hidupnya. Hal ketiga, meskipun Kristus menyentuh orang mati dan menjamah penderita kusta, tetapi dia tidak pernah najis. Dia menjalani kehidupan yang kudus. Dia mentahirkan penderita kusta dan membangkitkan orang mati tanpa kenajisan. Saudara Safwat, pasal 17. Segera setelah peristiwa ini, saya ingin Anda memberi saya gambaran tentang peristiwa yang sedang terjadi. Ada baiknya kita baca Hakim-Hakim 17 dahulu. Ada 3 karakter yang kita bisa pelajari. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Ia berkata kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannyalah salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sederhananya, cerita itu mengatakan bahwa ibu Mika sedang menabung beberapa perak. Dan putranya Mika mencuri perak itu. Dia mengutuk siapapun yang mengambil perak itu.
Lalu Mika datang dan mengaku. Jadi alih-alih memberinya pelajaran bahwa mencuri itu haram dan dilarang, dia memuji dan memberkatinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menggunakan perak ini untuk membuat patung pahatan. Kita melihat 3 bencana. Mika adalah salah satunya. Dia tidak dibesarkan dengan baik. Ibunya tidak mengajarinya kitab suci. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Juga ibunya mengutuk dan memberkati pada saat yang sama. Yakobus berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Dia mengutuk siapapun yang mengambil perak itu. Dan setelah putranya mengaku, dia memberkatinya. Itu aneh. Karena dia Putra orang yang sama. Kemudian dia mengambil perak yang didedikasikan untuk Tuhan dan membuat patung pahatan dan patung tuangan. Terkadang kita bertindak dengan cara yang sama. Kita berpikir bahwa kita memiliki motivasi yang baik untuk berbuat baik. Kemudian kita menemukan hal-hal yang kita lakukan tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Bencana yang ketiga adalah Imam Lewi. Mereka membawa orang Lewi itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi imam bagi mereka. Mereka menjadikannya beberapa berhala. Jadi kita bisa melihat di sini ada 3 bencana. Dewa atau Allah palsu, penyembahan palsu, dan yang ketiga adalah imamat palsu, bukan imam sejati atau penyembahan sejati. Juga bukan Tuhan yang sejati. Juga bukan Tuhan yang sejati. Bukan Tuhan yang sejati. Ibunya seharusnya mengajari Mika, putranya, apa yang dikatakan kitab suci tentang berbohong. Ada perbedaan besar antara ibu Mika dan ibu Timotius yang mengajari putranya kitab suci sejak kecil, yang memberinya hikmat menuntun pada keselamatan. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin yang telah bergabung di studio. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Apa kabar semuanya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kita tahu dari saudara Syafwat bahwa mungkin ada pendeta yang dibayar untuk melayani di antara orang-orang. Tidak diragukan lagi bahwa kita juga memiliki pendeta-pendeta yang saleh yang mempersembahkan firman Tuhan dengan segala ketulusan bagi umat Tuhan sebagai makanan rohani. Tapi di sisi lain ada beberapa pendeta yang mengabarkan Injil untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Mungkin mereka mengajarkan hal yang salah. Jadi mengapa orang-orang harus menderita karena ajarannya yang salah? Jelas bahwa orang Lewi ini ditunjuk dan digunakan oleh Mika untuk tinggal bersamanya di jalur yang sama. Sayangnya dia mewakili sebuah kelompok di antara orang-orang Kristen. Ada banyak dari mereka yang tidak setia kepada Tuhan dan mereka menganggap pelayanan sebagai semacam bisnis. 2 Timotius memberitahu keadaan kini sama dengan zaman para hakim dalam Perjanjian Lama, mewakili keadaan kekristenan di akhir zaman ini. Paulus berkata kepada Timotius, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan mukanya bagi dongeng, berpaling dari orang-orang seperti itu. Apa yang ingin didengar orang, bicaralah kepada kami hal-hal yang ringan. Mereka tidak ingin mendengar doktrin yang sehat. Mereka tidak ingin mendengar tentang dosa, penghakiman, kebenaran, dan kekudusan.
Tetapi mereka lebih suka pesan populer yang ringan dan membangkitkan semangat. Mereka lebih suka mendengar topik yang berbeda ketimbang firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan menusuk ke kedalaman. Itu membangkitkan hati nurani dan membuat orang terhubung dengan Tuhan. Hal ini tidak menguntungkan di hari-hari ini. Sayangnya sebagian besar pengkhotbah lebih suka menyenangkan orang. Bagaimana orang dapat membedakan antara pendeta yang benar-benar pendeta dan mereka yang adalah nabi ataupun yang adalah guru-guru palsu? Faktanya, pelayan sejati adalah seseorang Yang dikirim oleh Tuhan. dia berdiri di hadapan Tuhan. Ketika dia berjalan keluar dari hadirat Tuhan, dia pergi dengan umat Tuhan dengan pesan khusus dari Tuhan yang mengatakan, beginilah firman Tuhan. Dia tidak berbicara atas otoritasnya sendiri, tetapi seperti yang digambarkan Alkitab dengan luar biasa tentang Elisa, firman Tuhan menyertai dia. Dia dikenal mengajarkan firman Tuhan dalam kebenaran sebagai firman Tuhan. Dia tidak menipu firman Tuhan dan dia tidak melunakkannya. Dia tidak menambahkan pendapat manusia atau filosofi manusia dalamnya. Dia tidak menawarkan solusi psikologis untuk menyenangkan orang. Tetapi ia mengajarkan firman Tuhan yang akan menyembuhkan, menyelamatkan, dan mengubah. Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan dan kekuatan transformasi dalam kehidupan manusia. Tetapi pendengar harus bisa membedakan dan memeriksa semuanya. Jika saya mendengar seorang berkhotbah untuk pertama kalinya, dan saya tidak tahu apakah benar yang dia katakan itu benar atau salah, saya memiliki tanggung jawab untuk memeriksa semuanya dan berpegang teguh pada apa yang baik. Saya harus kembali ke Alkitab untuk bertanya dan memeriksa orang-orang Berea. Memeriksa kitab suci setiap hari untuk melihat apakah hal ini benar ataupun tidak. Di mana orang Berea disebutkan dalam Alkitab? Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10, dikatakan tetapi pada malam itu segera saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Alkitab ada Taurat kita yang dengannya kita dapat memeriksa ajaran guru manapun. Tepat. Ya, Apakah mereka selaras dengan Alkitab dan memiliki referensi dan dasar Alkitabiah atau bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab? tepat. Suatu kali saya menghadiri ibadah gereja. Dan mereka memberitahu saya tentang seorang pendeta terkenal yang pernah mengunjungi mereka. Dan mereka merasa tidak nyaman untuk membiarkan dia terus melayani mereka. Ketika saya bertanya tentang alasannya, mereka berkata ketika mereka bertanya tentang istrinya, ternyata dia memiliki masalah dan dia mengajukan cerai. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi diterima untuk melayani mereka lagi. Umat Tuhan Dan tahu dididik bagaimana membedakan. seperti telinga, memeriksa ucapan dan lidah mencicipi makanan. Jadi mari kita periksa kebenaran kita dan mengetahui apa yang baik. Saya ingin. Iya, Ya, jadi dia silakan. yang memiliki firman Tuhan tidak akan bingung karena firman Tuhan adalah kompas, pelita, dan peta kita. Ini adalah dasar dari kesuksesan dalam setiap hubungan, baik dengan Tuhan ataupun dengan Benar. manusia. Kita akan tersesat jika kita tidak mencari firman Allah. Baik, izinkan saya mengajukan pertanyaan tentang apa yang Anda sebelumnya katakan. Pasal yang kita pelajari memiliki skandal agama, di mana kita melihat dewa pribadi, pendeta pribadi, dan pelayan pribadi. Dalam pasal 19 kita menemukan skandal moral. Mohon ceritakan tentang kekerasan ini, di mana ada kekerasan agama ataupun kekerasan moral di hari-hari terakhir kitab Hakim-Hakim. Alasan dibalik kekerasan moral dan kekacauan politik adalah kenajisan. Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan kita kudus dan ingin kita menjadi kudus. Kita semua bersedih ketika membaca cerita tentang Simpson. Bertanya-tanya mengapa dia jatuh dalam dosa satu ke dosa lainnya. Kita harus terus menjaga diri kita tetap kudus. Kita juga harus berdoa. Sayangnya Simpson hanya berdoa 2 kali dalam hidupnya.
Di awal hidupnya ia berdoa agar tetap hidup, dan di akhir hidupnya dia berdoa untuk mati. Barang siapa yang tidak berdoa, maka ia mudah jatuh. Dan kami selalu mendesak dan menasehati saudara-saudara kami untuk terus tekun dalam doa, kebaktian, membaca Alkitab, dan melayani Tuhan bukan karena dia beri keuntungan atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena ketika saya menjauh dari Tuhan, saya pasti akan jatuh. Saya ingin memperingatkan kita semua, pemuda, pemudi, dan orang tua agar berhati-hati terhadap kenajisan. Waspadalah terhadap dosa, tidak masalah siapapun orang tua Anda. Siapapun orang tua Anda tetaplah waspada. Anak Daud tidak mengindahkan dan jatuh, jadi dia menjadi salah satu orang bodoh di Israel. Hal yang sama terjadi dengan putri Yakub, sang kepala keluarga. Dalam Kejadian 3:4 sebuah tragedi terjadi. 2 Samuel 11 tragedi lain terjadi. Dalam Kejadian pasal 34, Dina, putri tunggal Yakub keluar. Dia adalah putri satu-satunya. Tidak ada yang bertanya kemana dia pergi. Atau siapa teman-temannya. Atau siapa yang akan dia temui. Sikem, putra Hemor, orang Hewi, melihatnya. Omong-omong, arti kata-kata itu juga memberi kita pelajaran. Sikem, anak Hemor, orang Hewi, melihatnya dan sebuah tragedi terjadi. Tidak hanya tragedi moral, tetapi juga perang besar pecah. Jadi kita harus terus waspada dan tetap menjaga kekudusan. Tidak peduli Anda anak siapa, bahkan jika Anda adalah anak seorang pelayan, entah Anda adalah anak pendeta ataupun pelayan, kita harus sadar bahkan dari hal-hal kecil yang dapat menyebabkan tragedi dan masalah besar. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita, berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Umat Tuhan harus berdoa tanpa henti. Dan umat Tuhan harus menjaga diri mereka kudus dan murni. Pemirsa terkasih, peringatan ini untuk Anda dan saya. Dosa yang melekat begitu erat bisa membuat siapapun di antara kita tergelincir. Tidak peduli seberapa panjang perjalanan iman saya ataupun perjalanan iman keluarga saya. Ingatlah bahwa umat Allah jatuh dalam kenajisan dan juga ke dalam penyembahan berhala. Dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa jika kita tidak berpegang teguh pada Tuhan kita tidak akan terhindar dari dosa. Kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio dan ini adalah pertanyaan terakhir dalam episode ini tentang kitab Hakim-Hakim. Silakan. Setelah pelajaran yang menyenangkan dan menarik yang kita semua nikmati, kita membutuhkan ringkasan singkat dari poin-poin terpenting yang kita pelajari dari kitab hebat ini. Benar, kita membutuhkan gambaran umum tentang kitab Hakim-Hakim khususnya. Ini adalah episode terakhir tentang kitab ini. Baik, kitab Hakim-Hakim menempati interval waktu yang lama, yang dimulai tepat setelah kematian Yosua dan para penatua yang hidup lebih lama darinya, ketika keadaan spiritual orang-orang itu sangat tinggi dan berkualitas. Ketika angkatan setelah Yosua mati, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Allah maupun pekerjaan besar yang telah dilakukan Tuhan untuk Israel dan sejarah yang menyedihkan mulai menyusup seluruh kitab Hakim-Hakim. Kita diberitahu dalam Kisah Para Rasul 13 bahwa Tuhan memberi mereka hakim sampai Samuel menjadi nabi selama 450 tahun. Kita memahami bahwa ada 13 hakim dan seorang wanita. Mereka berturut-turut Otniel anak Kenas, Ehud anak Gera, Syamgar anak Anat, Deborah dan Barak, Gideon anak Yoas, Abimelek, Tola, Jair, Jefta, Ibzan, Elon, Abdon, Samson. Omong-omong, kitab itu berakhir dengan akhir hidup Simson. Dan pasal 17-21 dianggap sebagai lampiran dari kitab ini. Tetapi peristiwa-peristiwa dalam hal ini terjadi sebelum Simson. Jadi, secara historis, kitab ini berakhir dengan berakhirnya kehidupan Simson.
Ada ungkapan yang sering diulang dan dianggap sebagai judul kitab itu. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Frasa ini diulang 4 kali dalam kitab ini. Disebutkan 7 kali bahwa Bani Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan dan dengan demikian mereka diperbudak musuh mereka 7 kali. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan di tanah perjanjian dan menyembah dewa-dewa asing. Ciri umum kitab ini adalah kegagalan, kemurtatan, dan menyimpang dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita melihat kesetiaan individu. Kita membaca tentang orang-orang yang setia. Tuhan menempatkan dan menggunakannya. Kita juga membaca tentang keluarga Kaleb di awal kitab Hakim-Hakim. Kemunduran bertahap terjadi karena mereka tidak mengusir orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk diusir dan untuk mendiami tanah mereka. Israel membiarkan mereka hidup. Orang-orang itu hidup di antara umat Tuhan dan menjadi jerat bagi mereka. Setelah beberapa saat tidak hanya orang-orang kafir tinggal di antara mereka, tetapi mereka juga hidup di antara orang-orang kafir. Jadi mayoritas adalah orang-orang kafir dan mereka tinggal di antara orang Israel di tanah perjanjian seolah Israel adalah orang asing. Kemudian mereka mulai menikahi putri mereka. Semua itu membuat mereka menjadi penyembah berhala. Itu dimulai dengan rakyat jelata menikahi wanita kafir asing. Dan berakhir dengan Simson, sang hakim yang bukan rakyat jelata, tetapi hakim penyelamat melakukan hal yang sama dan menikahi seorang gadis Filistin. Kitab ini dimulai dengan sebuah kalimat, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Kanaan?" Dan diakhiri dengan, "Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?" Saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka. Itu sangatlah menyedihkan, karena Tuhan bukanlah untuk berperang melawan saudara-saudara mereka, tetapi melawan musuh-musuh mereka. Pelajaran utama dalam kitab ini adalah kekudusan dan urusan disiplin. Di sisi lain, rahmat dan kesabaran ilahi, yang terus sabar menghadapi kelemahan, kesalahan, kekeliruan orang-orang Israel. Terima kasih banyak Saudara Moheb, terima kasih Saudara Safwat. Untuk usaha Anda, kami sangat-sangat diuntungkan oleh kitab ini dan diperingatkan. Tuhan memberkati Anda untuk waktu yang Anda habiskan bersama kami. Terima kasih juga untuk para tamu terkasih, sampai bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan dan mendapatkan manfaat yang besar daripadanya. Terima kasih. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.